Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi ini merupakan tugas mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam. Dosen pengampu, Ibu Dr. Lulu Nur Mufidah, MPDI. Video presentasi ini akan dibawakan oleh kelompok 7 dengan tema Fungsi dan Tujuan Supervisi Pendidikan Islam dengan anggota kelompok Muhammad Dava Febrianto dengan NIM 12207193022, Ami Baruniam dengan NIM 12207193029, Meliana dengan NIM 12207193033, Putri Sarifah Nur Fadila dengan NIM 12207193037. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan. Kami di sini akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan supervisi pendidikan Islam. Sebelum kita membahas mengenai fungsi dan tujuan, marilah kita membahas mengenai terlebih dahulu pengertian supervisi pendidikan Islam. Kata supervisi diambil dari dua kata, yakni super dan visi. Istilah supervisi itu baru muncul kurang lebih 3 dasawarsa terakhir ini. Dahulunya itu istilah yang banyak digunakan untuk kegiatan serupa ini adalah inspeksi, pemeriksaan, pengawasan, atau penelitian, seperti itu. Sehingga supervisi secara etimologis diambil dari perkataan Inggris, yaitu supervision, yang artinya pengawasan. Jadi supervisi pendidikan itu berarti kepengawasan di bidang pendidikan. Orang-orang yang melakukan supervisi disebut supervisor atau pengawas. Sedangkan secara morfologis, supervisi dapat pula dijelaskan menurut bentuk perkataan. Seorang supervisor memang punya posisi di atas atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang disupervisinya. Tugasnya adalah melihat atau mengawasi orang-orang yang disupervisinya. Dapat saya simpulkan mengenai supervisi pendidikan Islam itu merupakan suatu kegiatan penggerakan terhadap kinerja tenaga pendidik untuk memperbaiki sistem pembelajaran dengan memberikan masukan, kritik, saran untuk melakukan evaluasi yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Sehingga melakukan pengawasan penilaian dalam lembaga pendidikan dan juga sesuai dengan ajaran Islam, yakni Al-Quran, Hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan secara garis besar, fungsi supervisi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan melekat pada seorang supervisor karena dia adalah seorang pemimpin. Hal-hal yang harus dilakukan antara lain adalah yang pertama, meningkatkan semangat kerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah yang berada di bawah tanggung jawab dan kewenangannya. Yang kedua, mendorong aktivitas dan kreativitas serta dedikasi seluruh personil sekolah. Yang ketiga, mendorong terciptanya suasana kondusif baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, menampung, melayani, dan mengakomodir segala macam keluhan aparat kependidikan di sekolah tersebut serta berusaha membantu pemecahannya. Yang kelima, membantu mengembangkan kerjasama dan kemitraan kerja dengan semua unsur yang terkait. Yang keenam, membantu mengembangkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler sekolah. Yang ketujuh, membimbing dan mengarahkan seluruh personil sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran pada sekolah tersebut. Yang kedua adalah kepengawasan. Fungsi pengawas yang mempunyai tugas pokok yakni melakukan pengawasan. Dalam melakukan fungsi pengawasan, supervisor hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengamati dengan sungguh-sungguh pelaksanaan tugas kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah, diketahui dengan jelas tugas yang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana atau tidak. Yang kedua, memantau perkembangan pendidikan di sekolah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya, termasuk belajar siswa pada sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga,
mengawasi pelaksanaan administrasi sekolah secara keseluruhan yang di dalamnya terdapat administrasi personil, material, kurikulum, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengendalikan penggunaan dan pendistribusian serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga adalah pelaksana. Fungsi pelaksana terdapat pada supervisor karena ia adalah para pelaksana di lapangan yang dalam istilah bakunya adalah pejabat fungsional. Sama halnya dengan guru dan kepala sekolah. Dalam melaksanakan fungsi pelaksana, seorang supervisor hendaknya memperhatikan kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, melaksanakan tugas-tugas supervisi atau pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mengamankan berbagai kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melaporkan hasil supervisi atau pengawasan kepada pejabat yang berwenang untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. Yang keempat, dalam bidang administrasi personel. Dalam bidang ini, seorang supervisor memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah memilih personel yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Yang kedua, menempatkan personel pada tempat dan tugas yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan meningkatkan daya kerja serta hasil maksimal. Dan yang terakhir adalah fungsi supervisor dalam bidang evaluasi. Dalam bidang ini, seorang supervisor memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, menguasai dan memahami tujuan-tujuan pendidikan secara khusus dan terperinci. Yang kedua, menguasai dan memiliki norma-norma yang akan digunakan dalam kriteria penelitian. Yang ketiga, menguasai teknik-teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penelitian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi supervisi pendidikan. Jadi, seorang supervisor pendidikan perlu memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dalam usaha ini agar untuk tercapainya suatu tujuan tersebut. Jadi, fungsi utama yang merupakan tugas-tugas pokok seseorang supervisor di bidang pendidikan adalah memuat 4 fungsi. Yang pertama, dalam penelitian. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan, maka perlu diadakan penelitian. Adapun proses suatu penelitian ini dilakukan. Yang pertama, melakukan perumusan pokok atau topik masalah yang akan diselidiki. Pada fase ini, supervisor ini membuat suatu rumusan mengenai sesuatu hal yang akan diselidiki. Dan yang kedua, mengumpulkan data. Pada fase ini, supervisor mengumpulkan sebanyak mungkin data, keterangan-keterangan mengenai masalah-masalah yang dialami oleh pendidik. Data ini bersifat faktual dan berupa opini atau pendapat dari orang-orang yang disupervisi. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung melalui observasi, wawancara, atau bisa dengan cara melalui angket. Dan yang ketiga, pengolahan data. Pada fase ini, bahan atau data yang telah terkumpul diolah. Dalam hal ini dilakukan yang pertama, melakukan koreksi. Melakukan koreksi ini dalam artian memeriksa data yang diperoleh. Apakah data yang diperoleh ini memenuhi syarat untuk diolah atau tidak? Seperti itu. Dan yang kedua, seleksi. Memilih data yang sesuai atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, klasifikasi.
menggolongkan atau mengelompokkan data yang sejenis sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan menurut jenis kelamin, umur, maupun sebagainya. Kemudian yang keempat, komparasi, membandingkan atau mengelompokkan data. Dan yang kelima, interpretasi, yaitu menafsirkan hasil pengolahan itu. Pada melakukan proses pengolahan data tersebut, ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik, yang mana perhitungan ini bisa dibuat dalam bentuk penyusunan tabel-tabel ataupun sebagainya. Dan yang kedua yaitu fungsi penilaian atau bisa disebut dengan fungsi evaluasi, yang mana fungsi ini lebih menitik beratkan kepada aspek-aspek positif daripada aspek negatif, dalam artian mencari-cari kesalahan saja. Jadi seorang supervisor tidak hanya mencari-cari kesalahan-kesalahan seseorang yang disupervisi, melainkan juga harus menemukan dan mengembangkan kemajuan-kemajuan yang akan dicapai, begitu. Jadi contohnya seperti ini, apabila kepala sekolah melakukan menyurvei pendidik atau seorang guru, di mana seorang guru ini dalam melakukan suatu proses pembelajaran di kelas ini tidak menarik, begitu, tidak menarik, dan media yang digunakan itu hanya berupa papan tulis saja, sehingga peserta didik ini merasa bosan, begitu, kalau metode pembelajarannya itu tidak menarik. Dan oleh sebab itu supervisor ini jangan sekali-sekali hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan yang disupervisi saja, melainkan harus menemukan solusi, harus menemukan bagaimana cara untuk memperbaiki, begitu, agar pendidik ini bisa berkembang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, agar bisa berubah seperti itu. Dan yang ketiga, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini supervisor dapat mengetahui bagaimana keadaan atau situasi pendidik atau pengajaran pada umumnya dan situasi pengajar belajar pada khususnya, serta segala aktivitas upaya yang digunakan apakah baik atau buruk, memuaskan atau tidak, mengalami kemajuan atau kemunduran, mengalami kemacetan atau sebagainya. Dalam supervisi pendidikan, tugas utama supervisi adalah mengadakan perbaikan atau improvement. Bahwasanya apa yang belum baik atau yang belum memuaskan atau yang mengalami suatu kemacetan ini supaya agar segera diperbaiki, begitu. Ya, agar tidak menjadi buruk, dan supaya pendidik ini menjadi dalam melakukan suatu pengajaran ini menjadi profesional, begitu. Oleh karena itu perbaikan ini perlu dilakukan agar mengalami suatu kemajuan pada lembaga tersebut, seperti itu. Dan yang keempat, fungsi peningkatan. Situasi yang sudah baik-baik atau belum, sudah memuaskan atau mengalami kemajuan, situasi yang demikian harus ditingkatkan atau dikembangkan. Agar apa? Yang sudah baik itu supaya lebih baik lagi,
dan yang sudah memuaskan itu supaya lebih memuaskan lagi, dan apa yang telah mengalami kemajuan supaya lebih maju lagi. Inilah fungsi supervisi pendidikan sebagai developer, seperti itu. Jadi tugasnya yaitu melakukan suatu peningkatan. Jadi tidak hanya untuk yang tadi memperbaiki saja, melainkan melakukan suatu proses peningkatan, seperti itu. Nah, jadi di antara keempat fungsi utama tadi, keempat tersebut ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ini merupakan suatu kesatuan atau suatu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi hanya diterapkan satu saja itu tidak bisa, teman-teman. Dan oleh sebab itu ini saling berkesinambungan antara satu dengan fungsi yang lainnya. Sedangkan fungsi supervisi menurut Ngalim Purwanto terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. A. Dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini, yang pertama, menyusun rencana secara bersama. Dan yang kedua, mengikut sertakan anggota-anggota kelompok, guru maupun pegawai dalam berbagai kegiatan. Dan yang ketiga, memberikan bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Dan yang keempat, membangkitkan dan memupuk anggota dalam menetapkan putusan-putusan. Dan yang keenam, membagi-bagi dan mendelegasikan wewenang serta tanggung jawab kepada anggota kelompok sesuai dengan fungsi-fungsi kecakapan masing-masing. Dan yang ketujuh, mempertinggi daya kreatif pada anggota kelompok. B. Pada bagian mengenai hubungan kemanusiaan. Dalam hubungan kemanusiaan ini antara lain, yang pertama, memanfaatkan kekeliruan ataupun kesalahan-kesalahan yang dialami untuk dijadikan pelajaran. Dan yang kedua, membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh anggota kelompok. Dan yang ketiga, mengarahkan anggota kelompok kepada sikap-sikap yang demokratis. Dan yang keempat, memupuk rasa saling menghormati satu sama lain. Dan yang kelima, menghilangkan rasa saling-saling mencurigai. C. Dalam pembinaan proses kelompok. Yang pertama, mengenal masing-masing pribadi anggota kelompok, baik kelemahan maupun kelebihannya masing-masing. Dan yang kedua, menimbulkan atau memelihara sikap percaya, saling-saling percaya kepada para anggota. Dan yang ketiga, memupuk sikap dan kesediaan saling tolong-menolong. Dan yang keempat, memperbesar rasa tanggung jawab para anggota. Dan yang kelima, bertindak secara bijaksana kepada kelompok-kelompok lain. Dan yang keenam, menguasai teknik-teknik memimpin rapat maupun pertemuan-pertemuan lainnya. D. Dalam bidang administrasi personel. Yang pertama, memilih personel yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Dan yang kedua, menempatkan personel pada tempat dan tugas yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan masing-masing. Dan yang ketiga, mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan. Pada bagian E, dalam bidang evaluasi, antara lain yang pertama, menguasai dan memahami tujuan-tujuan pendidikan secara khusus dan terinci. Dan yang kedua, menguasai dan memiliki norma-norma atau ukuran yang akan digunakan. Dan yang ketiga, menguasai teknik-teknik pengumpulan data untuk memperoleh data secara lengkap dan benar. Dan yang keempat, menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian
dari apa yang sedang dilakukan atau mengadakan suatu perbaikan-perbaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan khusus dan umum supervisi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja siswa sekolah dalam perannya sebagai peserta didik yang belajar dengan semangat tinggi agar dapat mencapai prestasi belajar secara optimal. Yang kedua, meningkatkan mutu kinerja guru, yakni membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. Yang keempat, meningkatkan keefektifan dan keefisiensian sarana prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal, yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar. Untuk tujuan umum supervisi pendidikan Islam, yaitu memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf sekolah yang lainnya, agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Apabila kualitas kinerja guru dan staf sudah meningkat, demikian pula mutu pembelajarannya, maka diharapkan siswa juga akan meningkat. Pemberian bantuan, pembinaan, dan pembimbingan tersebut dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung kepada guru yang bersangkutan. Baik, di sini saya akan menambah presentasi dari teman-teman tadi terkait tujuan supervisi pendidikan. Jadi di dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas itu baik yang dilakukan secara individual atau kelompok, sasaran yang dikehendaki ialah tercapainya tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan tersebut itu perlu diadakan supervisi terhadap rencana-rencana awal dan pengaturan kinerja yang baik. Jadi tujuan dari supervisi itu dikemukakan oleh banyak sekali ahli. Kemudian saya hanya mengambil dua contoh tujuan supervisi pendidikan. Menurut Piet A. Sahertian itu bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. Kemudian yang kedua mengenai menurut B. Suryo Subroto itu bahwa tujuan supervisi ialah mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi guru. Jadi pendapat ini hampir berkesinambungan, hampir sesuai gitu loh. Jadi dengan demikian tuh jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Jadi bukan hanya memperbaiki kemampuan mengajar, tapi juga mengembangkan potensi kualitas guru, seperti itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan supervisi pendidikan itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam belajar, mengendalikan penyelenggaraan pendidikan di bidang teknis edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal. Untuk yang D itu menilai keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk yang E adalah memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi sekolah sehingga dapat dicegah kesalahannya yang lebih jauh. Jadi itu tujuan supervisi pendidikan. Apa tujuannya? Kita mengawasi, kita menilai, kita memberikan masukan untuk sekolahan. Itu apa? Jadi para supervisor itu seperti itu. Jadi adanya supervisi memiliki tujuan itu, dan pastinya dengan adanya supervisi akan meningkatkan mutu dan juga kualitas pembelajaran yang lebih baik, layanan dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Baik, selanjutnya dalam ayat Al-Qur'an tentang supervisi itu dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Untuk ayatnya bisa dibaca di samping. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah
sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasr ayat 18. Nah, dari ayat Al-Quran tentang supervisi dalam surat Al-Hasr ayat 18, itu dimaksudkan bahwasanya perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok dipahami oleh para tabi'in dalam Quraisy Shihab sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Seperti seorang tukang yang telah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dia dituntut untuk memperhatikan kembali agar menyempurnakan bila telah baik atau memperbaikinya jika yang kurang tepat. Jadi bila masih ada kekurangan, sehingga jika tiba-tiba saatnya diperiksa tidak ada lagi kekurangan barang tersebut dan juga akan bisa tampil sesuai dengan sempurna atau yang diharapkan dan juga yang direncanakan. Baik, untuk selanjutnya adalah hadis Rasulullah SAW menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Hal ini didasarkan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Untuk bacaannya bisa dibaca di layar di samping dan juga terjemahannya. Jadi dapat saya katakan bahwasanya dalam satu proses pembelajarannya sampai pada kependidikan tentunya terjadi kesalahan, penyimpangan, bahkan kebocoran yang pastinya dicari penyebabnya dan selanjutnya dicari solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Jadi dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara terencana dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar mengajar yang merupakan hal yang harus diperhatikan. Karena substansi dari pembelajaran adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal. Supervisor dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola serta mengarahkan guru akan sesuatu hal agar menjadi baik. Berdasarkan hadis di atas, itu pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.